Cek. Tidak dengar suara Bapak, Pak. Suara Bapak tidak dengar, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya? Jelas, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Jelas, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Jelas, Pak. Berapa orang yang on air hari ini? Coba cek nama satu-satu. Jikli ini siapa? Al-Zikri. Saya, Pak. Saya, Pak. Al-Zikri. Tidak apa-apa di situ, Pak. Zikri. Al-Zikri. Iya, Pak. Iya, Pak. Yudi Faradila belum on air. Gusti. Pakai. Ini, Pak. Ya? Pangeran, Pak. Pangeran. Coba cek satu-satu soalnya nggak keluar nih. Apa jaringannya atau bagaimana?
Kalian jelas Ini tidak? Jelas tidak ini suara bukti, saya? Pak. Iya, jelas tidak suara saya? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas. Jelas kadang enggak Pak. Jelas. Terus Ini Pak. iya, jelas tidak wajah saya? Jelas Pak, jelas Pak. View-nya jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Nah, gini aja. Untuk menghemat waktu kita perkuliahan kita, nanti saya rekam juga dengan recorder, terus nanti kita share ke YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat nanti perkuliahan bagi yang belum berkesempatan untuk kuliah pagi hari ini. Nah, jadi saya mau pastikan dulu yang on air dengan saya hari ini siapa-siapa aja. Pangeran Pak. Pangeran, Yudi Pak, Yudi Pak. Yudi, terus Zikri. Yudi Pak. Pangeran Pak. Yudi, oke. Saya bisa lihat Zendi ya. Ada Yudi, ada Zendi, ada Gusti. Terus Pak. ya, Pangeran Pak. Pangeran, oke. Terus ada Okta. Zikri Pak, Zikri Pak. Iya, Zikri, oke. Terus siapa lagi? Okta? Okta? Pak, Ya. Okta itu lagi connecting dia Pak. Connect. Kita masuk ya Pak. Oke. Nah, untuk menghemat waktu kita nanti bagi teman-teman yang mungkin jaringannya yang terkendala, kita maklumi lah untuk pertama ini. Nah, yang pertama kita akan evaluasi. Tolong yang lain coba di silent-kan dulu. Mic jauh. Tolong silent dulu. Kita nggak akan berlama-lama, saya akan ngecek aja. Coba perhatikan. Iya, tolong silent dulu semuanya. Nah, sebagai kewajiban kita pada hari ini untuk mengevaluasi pekerjaan kita yang terdahulu, ya, teman-teman sudah membuat 2 tugas yang telah kita terima. Yang pertama yaitu tentang pengiriman laporan PDF, ya, di mana laporan tersebut sudah saya baca semua. Kemudian memang masih banyak ada yang beberapa kekurangan-kekurangan dari penyampaian di tertulis. Namun itu biasa saja di awal-awal karena kita pembelajaran untuk penulisan skripsi. Nah, secara intens nanti bisa cek di WA grup nanti untuk hal-hal yang perlu untuk dikoreksi. Nah, kemudian mahasiswa juga sudah mengirimkan video rekaman. Pak, suara Bapak hilang dulu Pak. Iya. Halo? Jelas? Iya. Jelas Pak. Iya. Jadi yang kedua kita sudah terima, teman-teman sudah. Ada ini. Iya. Mic Okta. Mic Okta. Iya, silent dulu yang lain. Saya tidak akan berlama-lama dengan kegiatan kita hari ini. Yang kedua, saya sudah mengevaluasi dari file video yang telah kalian unggah di YouTube. Ya. Bahwasanya secara keseluruhan kalian sudah memberanikan diri untuk persiapan menjelang proposal. Memang target kita di mata kuliah kita ini adalah penyusunan proposal. Nah, secara keseluruhan mahasiswa sudah sangat membanggakan ya dari segi keseriusan dalam membuat materi-materi yang akan disampaikan. Karena memang pada saat kita sidang itu, apakah sidang proposal atau nanti di sidang komprehensif, yang pertama itu dibutuhkan keberanian, yang kedua bagaimana meyakinkan orang, nah yang terakhir baru materinya. Mahasiswa masih mendengarkan saya? Masih Pak. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk YouTube itu adalah tugas yang untuk memberanikan diri sebenarnya. Kalau dari segi materi masih banyak kekurangan-kekurangan, namun itu wajar di pertemuan awal. Nah, hari ini kita akan sedikit mencoba belajar ya tentang persiapan penyusunan skripsi. Nah, ini sangat penting sebenarnya. Namun karena kondisi kita yang sangat dibatasi dengan pertemuan, nah kita satu-satunya cara itu dengan video conference seperti ini. Nah, ini makanya kita perlu untuk sama-sama menjadikan kesempatan pertama untuk mengikuti perkuliahan kita. Nah,
teman-teman semua, saya sudah mempersiapkan ada materi. Materi ini terkait tentang persiapan kita untuk menyusun skripsi. Nah, memang target saya nanti kita semuanya akan uh, belajar tentang membedakan dulu sebenarnya. Itu membedakan antara uh, mana yang penelitian itu, jenis-jenis penelitian. Nah, hari ini kita coba sedikit mengulas tentang jenis-jenis penelitian ya. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari tentang hakikat-hakikat, kemudian tentang hal-hal yang berhubungan dengan konsep-konsep awal ya. Nah, kita belum masuk ke ranah teknis. Ya, saya tidak akan mengulang lagi hal-hal yang kita bicarakan terdahulu karena sudah ada 3 kali pertemuan kita sudah membahas sangat detail itu apa itu metodologi, apa itu penelitian. Nah, hari ini kita coba mengklasifikasikan ya. Karena mahasiswa tentu akan dihadapkan dengan saya akan membuat penelitian yang bagaimana ini. Nah, secara keseluruhan ya, sebenarnya jenis penelitian itu ada 3 sebenarnya. Ya, sudah mahasiswa masih mendengarkan saya? Jelas? Tampilannya? Masih Pak. Iya. Nah, ini nanti saya akan share nanti ke YouTube ya, mahasiswa kalau memang tak sempat mencatat. Masih Pak. Iya, ini sangat penting bagi kita perhatian kita. Nah, tentu mahasiswa yang jurusan teknik informatika akan sangat membutuhkan informasi ini terkait tentang jenis penelitian apa yang akan saudara-saudara laksanakan ya. Karena memang selama ini inilah yang paling menjadi permasalahan ketika kita mau membuat skripsi tetapi kita tidak tahu jenis penelitian apa yang akan kita coba dalami dalam hal ini. Nah, secara keseluruhan penelitian ini terbagi menjadi 2 sebenarnya. Pertama yaitu jenis penelitian deskriptif ya. Jenis penelitian deskriptif itu lawannya itu ataupun perbedaannya dengan penelitian analitis karena ada deskriptif, ada analitis. Yang deskriptif ini maksudnya adalah bagaimana di sebuah penelitian itu kita bisa memberikan deskripsi, penjelasan ya. Contohnya kita ingin meneliti sebuah perkampungan begitu. Di perkampungan itu berapa sih jumlah orangnya, berapa rata-ratanya. Jadi dalam hal mendeskripsikan, menjelaskan. Nah, itu yang artinya ada variabel tapi kita tidak mencari hubungan antara beberapa variabel, itu yang deskriptif. Kemudian yang untuk penelitian yang berbanding terbalik dengan analitis, di mana kalau penelitian analitis ini kita dihadapkan dengan bagaimana kita bisa untuk membuat 2 variabel ini, apakah keterkaitannya atau perbedaannya, hubungannya antara 2 variabel. Nah, itu secara umum. Jadi ada deskriptif dengan ada analitis. Namun kebanyakan kita biasanya di dalam penelitian-penelitian ilmiah di perguruan tinggi biasanya kita dihadapkan dengan jenis 2. Yang pertama adalah kuantitatif ya, penelitian kuantitatif, yang kedua adalah penelitian kualitatif. Nah, ini sama-sama kita coba kita diskusikan bersama. Apa sih sebenarnya perbedaan yang mendasar dari penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif? Nah, secara umum nanti mahasiswa saya arahkan untuk ketika saudara-saudara bisa membuka file PDF yang saudara kerjakan sebelumnya, coba nanti saudara bisa melihat penelitian ini jenisnya apa, apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, secara umum ciri perbedaan kualitatif ini dengan kuantitatif ini dilihat dari tujuannya ya. Kalau kualitatif ya berarti kan kualitas ya, mencari hipotesis, pengembangan teori ya yang sudah ada menemukan, menjadi hipotesis, mencari hipotesis, kualitas dari hipotesis tersebut. Sementara untuk kuantitatif yaitu menguji ya. Kuantitatif menguji secara empirik dan verifikasi, pembuktian. Yang pertama adalah mencari, kualitatif, kuantitatifnya adalah membuktikan. Kemudian di paradigma artinya latarnya apa? Kalau untuk di kualitatif, bahwasanya di kualitatif ini kita natural, ilmiah kualitasnya, bagaimana itu apa adanya begitu di penelitian kualitatif. Sementara di penelitian kuantitatif itu banyak ke laboratorium atau banyak ke
hal-hal yang sifatnya membedah-bedah apakah di perpustakaan, lebih banyak ke hal-hal yang bersifat penelitian-penelitian yang di kajian-kajian apakah itu di laboratorium komputer atau di laboratorium penelitian-penelitian yang lainnya. Seterusnya untuk yang ciri berikutnya itu tentang pertanyaan yang paling mendasar di penelitian kualitatif itu ya, bagaimana atau mengapa. Jadi explain, menjelaskan. Jadi bagaimana dan mengapa. Nah, ketika saudara melihat kembali PDF yang saudara kerjakan sebelumnya itu, lebih tepatnya itu pertanyaannya tuh bagaimana mengapa. Kalau bagaimana mengapa, umpamanya bagaimana aplikasi ini bisa terlaksana itu, atau mengapa aplikasi ini tidak terlaksana, nah itu berarti kualitatif. Terus kalau di kuantitatifnya, apakah, jadi lebih tepatnya, apakah cocok penggunaan aplikasi ini di sebuah komunitas X, begitu, itu berarti di kuantitatif. Terusnya logika berpikirnya ada induktif, ada deduktif, berarti kalau induktif ini mengembang dia, jadi lebih nanti kepada satu permasalahan itu dikembangkan, kemudian di deduktifnya permasalahan yang banyak itu dikerucutkan. Nah, itu perbedaannya. Seterusnya objek penelitiannya fokus ke penelitian untuk di kualitatif, sementara di kuantitatifnya lebih banyak ke variabel, berarti mencari indikator-indikator. Nah, ada instrumen juga, di mana di kualitatif kita peneliti itu menjadi partisipan observer, jadi kita berobservasi, penelitinya yang berobservasi, sementara di kuantitatif lebih banyak menggunakan angket atau tes atau kuesioner ya. Nah, data yang di kualitatif lebih banyak ke atribut, sementara ke kuantitatif banyak ke bilangan. Seterusnya ada analis data. Analis datanya di kualitatif kita kategori, deskripsi, sintesis, persentase. Ini umpamanya kita mau mengkaji sebuah sudah atau bagaimana kesan atau bagaimana penggunaan aplikasi di sebuah kantor itu. Nah, berarti kita akan membuat contohnya 50% pengguna itu menggunakan X gitu. Berarti kita penelitiannya adalah di kualitatif. Kemudian apabila kita meneliti ya berapa jumlah orang yang menggunakan aplikasi di sebuah perkantoran X begitu, berarti kita penelitiannya adalah kuantitatif. Seterusnya analis data. Coba yang lainnya silent. Musiknya dimatikan. Halo? Musiknya di-silent-kan? Bisa dilanjutkan? Bisa Pak, bisa Pak. Itu yang teman baru bergabung Pak. Iya, coba di-silent-kan. Coba dengarkan dulu semua yang nanti kita diskusi bertanya. Silent dulu semuanya. Nah, kita lanjutkan. Ini sangat penting untuk membedakan ya antara penelitian yang saudara telah lakukan itu kualitatif kah atau kuantitatif. Jangan kita yang membuat, kita sendiri yang tidak tahu ya. Seterusnya tentang keabsahan data. Di kualitatif kita lebih banyak ke mengenal metode atau teori atau bagi formulasi. Contohnya kalau kita membuat sebuah aplikasi atau membuat instrumen dalam bentuk web begitu ya. Jadi kemudian kita bagaimana teorinya gitu, apa teorinya atau apa metodenya. Kemudian di kuantitatifnya validasinya bagaimana. Ini artinya sebuah web atau mungkin aplikasi yang kita buat tuh validitasnya tuh bagaimana? Apakah ada validasinya atau tidak? Absah nggak? Reliable nggak? Artinya ada tidak semacam pengakuan penggunaan hal tersebut. Kemudian sampel di kualitatif ditentukan di lapangan sesuai kebutuhan. Jadi artinya kalau kita penelitian kualitatif, setelah kita ke lapangan kita baru tahu sampelnya bagaimana. Sementara di kuantitatif sebelum kita turun itu kita sudah ada ditentukan dulu variabelnya. Jadi ada estimasi, oh kalau saya nanti penelitian ini sampelnya ini gitu. Contohnya kalau kita di perkantoran ya, kalau kualitatif kita turun dulu ke kantor itu, baru kita tentukan apa sih sampelnya gitu atau berapa jumlah sampelnya. Sementara di kuantitatif tidak, dari awal sebelum kita turun kita tentukan sampelnya.
Seterusnya ada istilah ya, istilah-istilah yang berguna yang biasa dipakai di dalam kualitatif adalah paradigma ilmiah bersumber langsung dari responden. Umpamanya mahasiswa membuat aplikasi tertentu, kemudian untuk meneliti apakah aplikasi ini berguna bagi sebuah institusi, jadi mahasiswa akan langsung berhadapan atau berkomunikasi dengan respondennya, itu kualitatif. Sementara di kuantitatif banyak menggunakan teori-teori, umpamanya aplikasi di Dinas Kominfo umpamanya atau di perkantoran X begitu. Kemudian secara teorinya dibutuhkan gitu. Jadi itu kuantitatif. Seterusnya ada desain. Desainnya timbul setelah terjun di lapangan, ya berarti ada desain. Desain ini baru terjun ke lapangan dulu baru timbul desainnya. Sementara kalau di kuantitatif sebelum penelitian kita tentukan dulu desainnya seperti apa. Nah, desain ini lebih tepatnya adalah di metodologinya. Kemudian perlakuannya untuk di kualitatif, umpamanya saudara ingin meneliti sebuah perkantoran dari segi penggunaan informatikanya, ketika di kualitatif saudara akan menemukan perlakuan yang berubah-ubah di lapangan, jadi tidak menentu. Sementara di kuantitatif kita seperti apapun kantornya, ya tetap kita kukuh, kita gunakan perlakuan yang sama di perkantoran tersebut. Nah, terakhir ya pendirian, ya. Kalau di kualitatif kita mencari perspektif yang mengarah pada keseluruhan fenomena, jadi perspektifnya bagaimana, ini kita arahkan nanti ekspansional. Kemudian di kuantitatifnya mempersempit wilayah penelitian. Jadi kalau kita di kualitatif bagaimana kita mengembangkan, sementara di kuantitatif bagaimana kita ingin mempersempit wilayah penelitian agar nanti betul-betul real apa yang kita teliti. Nah, kemudian karakteristik ini bisa nanti kita akan share nanti di grup juga bisa. Kemudian yang paling penting hari ini kita coba ya apa sih sebenarnya tahap-tahap penelitian yang akan kita lakukan. Karena memang di akhir perkuliahan nanti saya memang memohon kepada mahasiswa untuk betul-betul mempersiapkan draft proposalnya. Nah, terlepas masih benar atau tidaknya, yang pertama adalah komitmen dulu, berani dulu. Karena kalau kita sudah komitmen, walaupun proposal kita ini belum matang, tetapi sudah ada keinginan mencoba, memulai, insya Allah proposal kita akan selesai. Tapi kalau kita menunda-nunda, nunggu orang dulu baru membuatnya, ya itu kita akan keteteran. Kita berharap seluruh mahasiswa kita ini finish di tahun keempat ya. Kita tidak bangga kalau ada mahasiswa kita yang finish di tahun-tahun ke-5, tahun ke-6. Nah, ini diawali dengan adanya usulan proposal skripsi dulu. Kalau tidak ada usulan proposal, tentu bagaimana kita mau akan melaksanakan sidangnya gitu. Sementara kebanyakan mahasiswa mengambil yang manis-manisnya dulu, baru terakhir dia memikirkan, oh nanti sajalah proposalnya. Sementara proposal bisa direncanakan di awal-awal. Yang penting kita tahu dulu bagaimana prosesnya. Nah, jadi kita coba perhatikan ke mahasiswa semua. Ini ada proses penelitiannya ada kuantitatif dan kualitatif. Ya, merumuskan masalah di kuantitatif ya. Kemudian ada konsepnya, teorinya relevan dengan apa. Umpamanya kita ingin merumuskan sebuah masalah yang sudah saudara-saudara buat sebelumnya. Nah, sebagusnya ada konsep teorinya yang relevan, kemudian mengajukan hipotesis. Hipotesis ini adalah pengandaian begitu. Kemudian menyusun instrumennya, kemudian metode, strategi pendekatan penelitian, penemuan. Kalau kita ingin membuat sebuah database tertentu, ya penemuan dan kesimpulan itu proses penelitian secara umum. Sementara di kualitatif tahap orientasi, deskripsi, memasukkan konteks sosial, ya aktor, aktivitas, kemudian ada reduksi fokus dan selection. Nah, kalau ditanya ini kan secara umum adalah bahan bacaan ya yang sebenarnya dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa ini bukan sekedar hanya definisi-definisi, bukan. Sebenarnya yang dibutuhkanlah seperti apa contoh konkretnya sebuah skripsi, Pak. Nah, ini yang sebenarnya harus kita sama-sama diskusikan pada hari ini.
Eh, Seterusnya, ya, ini adalah metodologi ya. Sebenarnya di dalam menyusun skripsi ini pasti ada kita temukan nanti satu bab yang eh, yang bertuliskan metodologi, bab metodologi. Nah, di dalam bab metodologi inilah dosen-dosen biasanya akan mengkritisi kita apakah tolong silent yang lain ya. Nah, di metodologi kita akan di situ nanti apakah skripsi ini berbobot atau tidaknya. Karena apabila di metodologinya tidak kuat, otomatis kita tidak bisa untuk meyakinkan orang bahwasanya penelitian yang kita lakukan ini betul-betul relevan dan memiliki bobot yang benar gitu. Nah, di dalam metodologi ini yang pertama akan ditanya itu tujuan khusus penelitian, tujuan empiris penelitian ini untuk apa? Pasti ditanya di metodologi itu, untuk apa? Kemudian di metodologi yang harus ada adalah waktu dan tempat. Nah, waktunya kapan? Ya, tentukan lamanya waktu dari mulai penyusunan proposal sampai pelaporan, kemudian tempatnya di mana. Saya berikan contoh, tujuan khusus penelitiannya adalah tujuan empiris penelitian. Katakanlah kita ingin meneliti sebuah penggunaan aplikasi Zoom umpamanya di perkuliahan umpamanya. Nah, tujuan empiris penelitiannya apa? Ya karena keterbatasan ruang gerak untuk bersama-sama berkumpul di satu tempat sehingga kita salah satu upaya kita adalah dengan membuat aplikasi ini gitu. Atau dengan menggunakan aplikasi ini. Waktu dan tempatnya bagaimana? Nah, mungkin waktu tempat ini dalam kerangka waktu ya waktu penelitian ini maksudnya bukan waktu kita kuliah. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita mulai dari menyusun sampai dengan menyusun proposal sampai pelaporannya. Dan tempatnya di mana? Apakah di dalam wilayah Kabupaten Kampar atau bagaimana? Kemudian populasinya, apa populasi yang kita teliti gitu. Jadi populasi ini adalah mohon disilentkan mahasiswa. Nah, jadi populasi targetnya di mana sih? Targetnya dan terjangkau tidak targetnya. Kemudian teknik pengambilan sampelnya ada probability dan non probability adalah artinya kesempatan gitu, peluangnya itu bagaimana dan non peluangnya bagaimana. Metode penelitian di desain penelitiannya adalah metode penelitiannya apakah survei, apakah dengan deskriptif, korelasi, evaluasi, analisis konten, kajian pustaka, atau eksperimen dengan eksperimen dengan jenis ada quasi eksperimen, ada true eksperimen, ada ex post facto. Terusnya metode desain penelitiannya apakah korelasi, hubungan atau eksperimen. Nah, kebanyakan kalau mahasiswa teknik informatika adalah di eksperimen. Teknik pengumpulan data adalah tes, bisa dengan tes tertulis atau non-tes, interview, kuesioner, observasi. Nah, artinya nanti ini teknik pengumpulan data ini, umpamanya mahasiswa membuat sebuah database, ini kan jadi kalau kita bagaimana sih sebenarnya kebutuhan Zoom itu di perkuliahan, tentu nanti ada selain dari kita meneliti tentang seberapa kebutuhan, nanti ada tes tertulis atau lisan, umpamanya nanti dengan menginterview mahasiswanya begitu, atau mungkin dengan membuat kuesioner ke mahasiswa atau ke dosennya. Nah, itu. Kemudian teknik analisis datanya adalah uji persyaratan analisis, apakah normal atau homogen. Kemudian analisis datanya ada deskriptif, korelasional atau eksperimen. Nah, secara umum itu nanti yang populasi sampel nanti ini bahan bacaan, bisa nanti dilihat atau bisa dipelajari dengan hanya istilah-istilah saja. Nah, kemudian ini cuma biasanya kalau untuk yang seperti ini biasanya untuk penelitian-penelitian yang sifatnya dalam hal pengumpulan data ya. Sementara di informatika ini lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya eksperimen gitu. Nah, sementara ini dulu untuk hal yang mendasar yang perlu disampaikan. Seterusnya kita akan coba share ke mahasiswa contoh proposal ya. Atau bagaimana sih sebenarnya menyusun proposal yang baik itu sesuai dengan metodologi penelitian. Nah, kita akan coba membuat sebuah informasi awal tentang penyusunan proposal. Mahasiswa masih dengan saya?
Masih Pak, masih Pak. Oke. Nah, yang pertama, ya ini boleh nanti kita sama-sama hangat-hangatkan dulu ya. Karena kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi kita coba? Karena memang di awal-awal ini terasa agak sedikit berat untuk bagaimana kita untuk melihat memulai sebenarnya. Kalau salah-salah itu biasa saja. Tetapi kalau yang tidak boleh itu tidak dikerjakan. Nah, ini contoh penelitian deskriptif, ada bab 1, ya ini proposal ya. Ada pendahuluan, kemudian ada bab 2 penyusunan kerangka teoritik, kerangka berpikir, ya pengajuan hipotesis, kemudian bab 3. Jadi bab 4, bab 5 belum ada. Kalau di penelitian deskriptif itu di pendahuluannya adalah latar belakang masalah, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi masalah. Jadi mulai dari fenomena-fenomena yang saudara pernah buat sebelumnya, kemudian identifikasi masalahnya apa, agar nanti masalah ini tidak terlalu luas dibicarakan, kita akan membuat pembatasannya. Karena biasanya pada saat sidang ini maunya penguji itu banyak ya, artinya maunya ini dan segala macam. Sementara keterbatasan kita tentu ada. Nah, makanya kita harus batasi masalah itu sampai di mana. Kemudian setelah kita batasi masalahnya, kita akan tentukan perumusan masalahnya. Apa sih sebenarnya dari masalah yang sedemikian banyak itu? Rumusannya apa? Apa sebenarnya konkretnya yang kita ingin teliti dari masalah itu? Kemudian setelah kalau kita teliti masalah ini, apa manfaatnya? Jadi ada istilah hasil dan ada istilah manfaat. Kalau yang di dalam pendahuluan ini yang diminta sebenarnya adalah manfaat. Kalau hasilnya sudah jelas. Hasilnya tentu adanya dokumen penelitian, kemudian syarat mahasiswa untuk diajukan menjadi sarjana dan seterusnya. Kalau manfaat penelitiannya apa? Tentu harus kita, apakah kajian yang kita lakukan ini hanya semata-mata mengisi rak-rak buku atau rak-rak dokumen skripsi di perpustakaan, atau ada manfaatnya bagi masyarakat. Nah, kemudian di bab kedua itu penyusunan kerangka teoritik ya, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis, ada deskripsi teoritik. Kita cari nanti ya, deskripsi teori, ada tidak teori-teori yang mendukung ini. Teori ini tidak hanya di hal-hal yang sifatnya sosial, di informatika juga banyak teori-teori yang melatar belakangi masalah itu kita bisa kita ajukan ya. Apa teori-teori yang mendasarnya? Disampaikan di bab 2. Kemudian hasil penelitian yang relevan. Bila ada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengarah atau yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita laksanakan ini, kita tuliskan di sana. Umpamanya hasil ataupun skripsi yang telah dilakukan oleh mahasiswa X di Universitas X yang relevan dengan itu, kita sampaikan. Kita baca apa rekomendasi dari penelitian sebelumnya. Seterusnya di bab kedua, kerangka berpikir merupakan sintesa dari teoritis. Kerangka berpikirnya seperti apa? Nah, biasanya ini kita dengan membuat semacam draft atau apa, dengan membuat chart-chart begitu ya. Dengan kerangka berpikirnya kita tahu awalnya apa sih, kemudian lanjutannya apa sih. Nah, kita biasanya untuk memudahkan dengan menulis, dengan membuat chart-nya. Kemudian hipotesisnya, jika membuat hipotesis, umpamanya kita menghipotesis prediksi lah gitu, lebih menghipotesanya bahwasanya kebutuhan dari perkantoran X ini terhadap aplikasi ini adalah sangat membutuhkan. Nah, itu contoh hipotesis. Nah, itu kan diuji nanti apakah betul-betul membutuhkan atau tidak. Nah, di bab ketiga dari proposal ini adalah tujuan penelitian yang empiris. Kalau tadi adalah manfaat hasil penelitian, yang di bab 3 adalah tujuan penelitian. Nah, kalau tujuan penelitian empirisnya bagaimana? Empiris ini artinya yang kita lakukan. Apa tujuannya? Umpamanya meneliti di sebuah perkantoran dengan skema perkantorannya seperti ini begitu dan seterusnya. Atau mungkin membuat aplikasi tertentu yang realnya bagaimana? Apakah kita menggunakan softwarenya tertentu atau mungkin hanya sekedar kodingan-kodingan tertentu. Nah, itu tujuan empiris yang nyata kita lakukan. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Jadi bukan tempat dan waktu saudara berada, tapi tempatnya di mana meneliti ini. Apakah dalam wilayah universitas saja, atau mungkin wilayahnya tertentu di sebuah instansi, atau mungkin di satu kecamatan atau di kabupaten. Kemudian waktunya penelitian ini mulai dari proposal. Berapa sih waktu yang dibutuhkan selama penelitian ini dicantumkan dalam bab 3. Kemudian metode penelitian. Di metode penelitian yang seperti tadi yang kita sampaikan ya, ada di yang sebelum kita bahas,
Kalau tidak ada metode penelitian, orang nanti akan berpikiran bahwasanya penelitian kita ini ngawur karena tidak ada caranya. Bagaimana sih cara menelitinya? Kan tidak mungkin ujuk-ujuk kita menghipotesa, mengandai-andai, tahu-tahu ada hasilnya tanpa kita ketahui. Mohon silent, mahasiswa silent. Nah, kemudian dengan ada metode ini, disinilah biasanya dosen akan mengecek yang dilakukan ini ada cara atau tidak. Caranya bagaimana? Ilmiah tidak. Nah, di metode ini biasanya di proposal itu kebanyakan kita berkutiknya itu banyak di metodenya. Seterusnya adalah populasi dan sampelnya. Kalau kita mengkaji sebuah perkantoran, nah perkantoran ini katakanlah populasinya adalah sekian jumlah karyawan umpamanya. Tapi dalam sampelnya mungkin tidak semua karyawan yang akan kita jadikan objeknya, bisa jadi mungkin di satu unit tertentu. Nah, kita ambil sampelnya. Umpamanya di perkantoran yang Kominfo umpamanya. Kan tidak semua di Kominfo, karena di Kominfo banyak bidang-bidangnya, banyak unitnya. Mungkin unit yang kita teliti di sana hanya mungkin di development, engineering, software umpamanya, atau yang berhubungan dengan kajian kita. Seterusnya ada teknik pengumpulan data. Ada pertama kita definisi konseptual variabelnya, definisi operasional variabelnya, kisi-kisi instrumen kalau memang kita gunakan instrumen, umpamanya instrumennya apa, kita gunakan database umpamanya, kalibrasi instrumen pengujian validitasnya ketika kita mengambil sampelnya dari sekian orang, ada kita uji validasinya bagaimana. Kemudian real tidak. Terus ada teknik analisa data statistik kalau memang ini dibutuhkan untuk data statistik. Terakhir ada daftar pustaka. Nah, ini secara umum penelitian deskriptif ya. Nah, kalau kita coba melihat penelitian kuantitatif, ada korelasional dengan eksperimen. Mahasiswa nanti dihadapkan dengan adanya bab 1 sama, awalnya sama ya dengan yang tadi. Kemudian di penyusunan kerangka teoritiknya adalah deskripsi teoritiknya, hasil penelitian yang relevan, hampir sama dengan yang tadi. Cuma yang tadi mungkin lebih agak banyak ya karena mendeskripsikan. Kalau di kuantitatif lebih banyak kepada menghitung ya. Nah, ini bedanya nanti di metode penelitiannya. Kita menggunakan apa sebenarnya di metodenya. Metodenya itu banyak nanti secara teknis. Terus kita coba lihat lagi penelitian kualitatifnya di bab 1 pendahuluannya ada. Ini kualitatif ya, artinya konteks penelitiannya, latar belakang alasan untuk apa, fokus penelitiannya apa, tujuan penelitiannya, manfaat hasil penelitiannya. Kemudian karena kita kualitatif lebih banyak ke observasi, lebih banyak kepada wawancara. Kemudian acuan teorinya, fokus penelitiannya apa, subfokus ini banyak ke teori-teori sebenarnya menguji acuan-acuan teoretik yang mendukung pelaksanaan penelitian. Kemudian ada metodologi penelitiannya, tujuannya, latar penelitiannya, pendekatan metode data, prosedur, analisis pemeriksa, dan pengecekan keabsahan data. Secara umum sama, cuma nanti perbedaannya adalah definisi-definisi di bab-babnya. Terus nanti konsep dasarnya. Nah, apabila kita melaksanakan riset, nah ini nanti di pertemuan berikutnya akan kita coba diskusikan. Nah, saya rasa untuk materi saya cukupkan ini dulu karena tidak terlalu banyak-banyak ya. Saya ulang lagi secara keseluruhan kita hari ini mengevaluasi tugas-tugas yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih ke mahasiswa yang telah bersungguh-sungguh ya dalam hal menyusun ini. Kita pelan-pelan saja, banyaklah bertanya. Kalau memang tidak memungkinkan bertanya di media secara grup, boleh nanti bertanya secara personal ya. Nah, ini juga saya akan sedikit sampaikan tentang bagaimana sih sebenarnya kiat-kiat bagaimana kita tuh lulus jalur skripsi gitu ya. Nah, biasanya kita mengajukan judul dulu ke komisi penyelesaian studi ya. Kalau kita ke jurusan gitu, ya kita nanti akan diberi 2 orang pembimbing materi, apakah pembimbing dari materi atau metodologi. Materinya berarti teknisnya, metodologi berarti susunannya gitu. Contoh judulnya umpamanya kita, ini contoh ya di Universitas X gitu, pengembangan model pembelajaran interaktif dan mensimulasi perkembangan kecerdasan bahasa siswa SD kelas 6 umpamanya. Di judulnya itu rumusannya apa? Bagaimana sih mengembangkan model ini? Terus tujuannya apa? Untuk mendapatkan model pembelajarannya seperti apa. Jadi nanti ini contoh usulan judul skripsi. Kemudian mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan menyusun proposal. Jadi tidak dibiarkan sendiri.
Seterusnya ada seminar proposal dihadiri oleh jurusan, ada pembimbing dan peserta. Ya, dijadwalkan oleh jurusan berdasarkan jumlah proposal yang masuk, minimal 5 buah ya kalau kita di universitas belum kita ketahui karena kita akan koordinasi dengan jurusan. Setelah proposal sudah nyatakan layak oleh pembimbing, ya jadi penelitian selanjutnya mahasiswa dibimbing oleh 2 dosen pembimbing dan dalam penyusunan skripsi. Seterusnya nanti setelah kita laksanakan pembimbingan, kalau sudah dirasakan relevan untuk disidangkan, kita akan laksanakan seminar hasil. Terus ujian skripsi bersifat formatif, ya artinya tidak formalitas tapi formatif. Formatif artinya sesuai dengan format ujian skripsi. Karena sebenarnya yang mahasiswa itu adalah bukan di wisudanya, mahasiswa itu adalah bagaimana kita itu bisa meyakinkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama perkuliahan itu di dalam sidang skripsi, karena semua ilmu yang didapatkan itu dirangkum di dalam kita meyakinkan pembimbing kita, masyarakat kita, bahwasanya yang kita tulis itu betul-betul bermanfaat. Itu artinya formatif. Jadi bukan formalitas gitu. Kemudian ada perbaikan apabila nanti ada mahasiswa dinyatakan perlu untuk dilaksanakan perbaikan, penyempurnaan maksimal waktu 2 minggu setelah ujian. Ada penelitian sumatif oleh jurusan. Sumatif ini artinya rangkuman gitu, sum, artinya keseluruhan oleh jurusan. Setelah itu pengumuman yudisium. Nah, ini yang paling enak nih. Kalau sudah yudisium, nah berarti sudah ada ijab kabul untuk menjadi mahasiswa. Tapi kalau belum ada yudisium, ya berarti kan tidak mungkin mahasiswa langsung wisuda, tidak mungkin, karena syarat untuk kita selesai itu adalah di yudisium. Yudisium itu artinya adalah kelulusan dari semua materi-materi perkuliahan dari awal sampai dengan akhir. Nah, itu prosedur kelulusan. Mudah-mudahan semua mahasiswa saya lulus dan tahun keempatnya itu selesai dengan bergembira. Nah, ini nanti kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya, ada format penulisan, kemudian dan yang lain-lainnya. Sementara saya ingin adanya komen dari mahasiswa kita yang ingin bertanya, silakan. Terlalu kencang materinya? Ya, Pak. Nah, coba ada yang ingin berkomentar dulu sebelum kita tutup perkuliahan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan secara paralel, kita bisa lanjutkan ke WA, karena saya bisa melihat sendiri jumlah kita yang betul-betul bisa mengikuti ini terbatas ya, karena mungkin faktor jaringan ya, dan kemampuan gadget kita, dukungan gadget kita ya, karena lokasi kita berbeda-beda, ada yang berada di perkotaan, ada yang berada di daerah-daerah yang terpencil yang memang jaringannya kurang bagus. Nah, ini yang harus sama-sama kita cari solusinya. Jadi solusi dari saya adalah tetap kita perkuliahan secara online ya, seperti tatap muka, video conference. Namun nanti kita akan kirim juga melalui YouTube ya, dari rangkuman perkuliahan hari ini, agar teman-teman yang tidak berkesempatan untuk kuliah secara video conference ini juga bisa merasakan atau bisa berkuliah walaupun nanti secara tidak langsung seperti saudara-saudara sekalian. Nah, sebelum saya mengakhiri perkuliahan kita hari ini, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau hal yang ingin perlu diklarifikasi, silakan. Silakan, barangkali ada dari Gusti. Cukup? Gusti? Oke. Kemudian Okta? Okta, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya. Yudi, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Nif? Iya, terus Zikri, ada pertanyaan? Oke. Adli, ada pertanyaan? Refni? Refni, ada pertanyaan? Wahyudi, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Rizka dengan Z, ada pertanyaan?
Oke, Cory, ada pertanyaan? Cory, nggak ada apa? Nggak ada videonya ya? Suaranya. Oke, oke baik. Terus ada Monty? Monty, ada pertanyaan? Saya rindu lihat wajah kalian, tapi kalian tak mau sampaikan videonya ya. Saya pastikan kalian sudah mandi pagi atau belum. Ya. Kemudian Andika Saputra. Baru siap sholat subuh, Pak. Oh, baru siap sholat subuh. Rizka dengan S. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya memang menginginkan ada wajah ya. Karena kalau tidak ada wajah seperti tidak kuliah rasanya. Ya, kalau sekedarnya seperti ini kan bayar hutang namanya. Saya tidak ingin bayar hutang, saya ingin melihat mahasiswa saya itu betul-betul siap ya. Ada Zulhamdi, bagaimana Pak Zulhamdi? Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan, Pak. Oke, Pak Arfansah, ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke, Pangeran. Nah, sebenarnya Apa, Pak? Pangeran ada pertanyaan? Enggak, cukup, Pak. Oke. Nah, ini tentu tidak akan terlalu maksimal ya. Kuliah yang kita lakukan seperti ini, kuliah yang terbaik dengan kondisi saat ini. Nah, nanti saya coba akan meng-share ke YouTube. Saudara-saudara bisa ulang lagi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di grup, boleh japri. Nah, saya tidak berikan tugas lagi. Tidak akan menambah tugas hari ini. Cuma saya ingin komitmen kita hari ini, batasan kita mengirimkan video kita masing-masing, saya beri batasan sampai hari ini. Karena bagaimana saya bisa menilai saudara-saudara secara real sementara saudara tidak mengumpulkan eviden dari tugas ini. Tak mungkin saya berikan nilai si A, B, A kan tak mungkin kan nanti saya akan dihujat orang, ada apa Bapak ini. Tapi kalau ada instrumennya, ada evidennya, tentu tidak ada alasan orang untuk membantah kenapa yang bersangkutan diberi nilai bagus ya. Saya sampaikan nih dari laporan yang disampaikan itu betul-betul bagus dan tepat waktu begitu. Karena kalau sudah perkuliahan seperti ini yang kita hitam putih ya, artinya memang apa adanya dari dokumen yang Bapak saudara-saudara sampaikan. Jadi mohon bagi yang merasa belum mengumpulkan, saya beri batasan hari ini. Karena hari ini kita perkuliahan perdana di video conference, mudah-mudahan kita sepakati lagi ya nanti pertemuan berikutnya kapan, dan mudah-mudahan ini berkah ya dengan keterbatasan kita. Nah, mahasiswa sekalian, saya rasa ya, saya berharap ya ini adalah tantangan kita semua menuntaskan proposal skripsi. Jadi endingnya mudah. Bagi saudara-saudara yang bisa membuat proposal skripsi, boleh nanti sampaikan ke saya. Bahkan saya tidak ragu-ragu memberikan nilai A untuk saudara-saudara. Targetnya adalah proposal skripsi, tapi yang benar. Gitu. Saya rasa itu saja yang perlu kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih atas atensi semua mahasiswa. Saya mohon maaf atas semua kekurangan. Molor waktu itu karena ingin banyak-banyak yang bisa gabung sebenarnya. Saya sudah ready dari pagi, banyaknya permintaan untuk di cancel. Mungkin baru bangun pagi, mungkin ada segala macam. Maklumlah kita sama-sama di rumah itu kadang-kadang panas mesin itu lama ya kalau dibandingkan kalau memang harus ke kampus gitu. Nah, mudah-mudahan dampak dari corona ini tidak terlalu menjalar sampai ke pikiran mahasiswa. Tetap semangat untuk berkuliah. Terima kasih mahasiswa sekalian. Saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Ya, yang belum absensi di Zoom ya nanti atau mungkin boleh di-share nanti ke grup WA. Tanya jawab nanti bisa di WA grup ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.